Assalamualaikum Bu Teti, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Pak Asep. Iya begini Bu Teti, pada kesempatan ini kita akan melaksanakan kegiatan praobservasi. Tujuannya adalah ketika nanti Ibu melaksanakan pembelajaran di kelas, jadi lebih siap, lebih percaya diri dengan berbagai hal yang sudah kita bahas setelah ini. Untuk praobservasi kali ini ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Bu Teti. Boleh ya Bu ya? Boleh Pak Asep, silahkan. Begini Bu Teti, pertanyaan pertama, apa tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dan yang akan diterapkan di dalam kelas Bu? Tujuan yang ingin saya capai adalah peserta didik mampu menggolongkan sumber daya alam yang ada di Indonesia dan mampu menyelesaikan soal-soal yang diberikan, yang dikerjakan. Untuk area pengembangan dari siswa, apa yang ingin Ibu Teti kembangkan? Saya akan mengoptimalkan keterampilan peserta didik, yaitu dengan melakukan aktivitas menganalisis benda yang digabungkan, bilangan yang dijumlahkan, serta memecahkan soal cerita penjumlahan. Dari pelaksanaan pembelajaran, untuk model pembelajaran apa yang akan Ibu gunakan Bu? Saya akan menerapkan model pembelajaran Based Learning atau PBL atau pembelajaran berbasis masalah. Nah, untuk strateginya, pembelajaran yang akan Ibu terapkan menggunakan strategi apa Bu? Saya akan mengedepankan dan mengoptimalkan pembelajaran berdiferensiasi. Tepatnya saya akan menerapkan diferensiasi proses dan konten. Nah, bagaimana menerapkan diferensi proses dan konten Bu? Untuk diferensiasi proses, saya akan memetakan peserta didik sesuai dengan audiovisualnya, visual dan kinetik peserta didik. Mereka akan saya berikan tugas yang berbeda. Sedangkan untuk diferensiasi konten, saya akan menerapkan peserta didik mendapatkan teks yang berbeda sesuai dengan gaya belajar dan minat mereka. Ibu Teti, untuk penilaian apa yang akan Ibu terapkan Bu? Untuk penilaian, tentu saya akan menerapkan tes tulis dan penilaian sikap peserta didik atau observasi. Nah, Ibu Teti tentu akan menerapkan pembelajaran ini di kelasnya Bu ya. Kapan akan dilaksanakan dan pada jam berapa Bu? Betul Pak Asep, saya akan menerapkan pembelajaran tersebut pada hari Rabu 6 November 2024 di jam pertama. Nah Ibu Teti, berapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan sebatas ingin mengetahui arah tujuan kegiatan pembelajaran yang akan Ibu sampaikan. Karena nanti saya akan pantau dan amati adalah berkaitan dengan hal tersebut. Dan tentunya setelah observasi kita akan dilanjutkan dengan percakapan pasca observasi. Ya Pak Asep, saya akan mengoptimalkan pelaksanaan pembelajaran nanti agar sesuai dengan perencanaan. Terima kasih Pak Asep. Terima kasih sama Bu Teti, sampai ketemu lagi di waktu yang sudah ditentukan pada waktu observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang.
Tujuan pembelajaran yang satu menjelaskan potensi sumber daya alam. Yang kedua mengidentifikasi faktor-faktor penyebab perubahan sumber daya alam. Ada yang tahu apa sumber daya alam? Ada yang tahu tidak apa itu sumber daya alam? Ya. Segala sesuatu yang ada di dalam dan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan kesejahteraan manusia. Ada yang tahu tidak contohnya apa sumber daya alam? Kebutuhan aja kita ambil dari kebutuhan, misalnya ini kebutuhan kesejahteraan. Nih, sebelum kamu kalau mau kemana ya ngambilnya ya, contohnya ya refleksi dulu nih biar semangat. Kita mana tepuk semangatnya dulu, biar semangat dulu. Siap, siap, tepuk semangat. Sebelum pembelajaran ibu mau ada permainan dulu. Ya, siap dengan permainannya? Siap. Kalau misalkan ibu bilang ini A, B, C, D, berarti yang ini E ke bawah. Ya. Kalau misalkan ibu sebut E, berarti ini berdiri semua dan yang depan kamu bilang huruf apa? Misalkan C apa ya? Siap? Konsentrasi dulu. Siap. B, A, C, E, A, D, E, C. Udah, itu belakang sendiri. Itu belakang sendiri. Harusnya ikut berdiri semua. Ya, harus konsentrasi. Harus konsentrasi. Silakan dibuka dulu bukunya. Kita mulai lagi ke pembelajaran. Di sini ada sumber daya alam yang disebut dengan organik atau hayati. Ada yang tahu tidak? Apa saja sumber daya alam hayati? Sapi bu. Ya. Sapi bu. Sapi. Apa lagi? Ayam. Apa lagi? Kerbau. Nah, untuk apa contohnya sumber daya alam hayati itu bisa diambil buat apa coba? Iya, sapi. Buat apa Cika gimana? Sapi bisa diperas susunya. Iya, sapi bisa diperas susunya. Terus apa lagi? Bisa juga dibikin sate. Dagingnya bisa, ya betul, bisa dibikin bakso juga. Sama tadi ada yang jawab ayam. Ayam juga sama, bisa dibikin sate. Bisa juga sekarang ada olahan ayam ya, bakso itu terbuat dari ayam. Terus ada yang tadi bilang itik. Ada yang suka makan itik? Biasanya ada yang dimakan itu ya. Terus tadi ada yang bilang kerbau. Nah, kerbau juga sama, dagingnya juga bisa dimakan, dibikin sate. Terus ada lagi sumber daya alam atau disebut dengan non hayati. Sumber daya alam yang berasal dari apa? Tadi ibu bilang daripada cahaya dan gas. Ya, contohnya apa coba Bu Andi? Ya, angin. Ya, angin. Apa? Konservasi kawasan hutan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok pengawetan, keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistem. Ya. Ibu ulangi lagi. Sumber daya alam hutan, konservasi kawasan hutan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok pengawetan, keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekonomis. Terus ada lagi sumber daya alam hutan lindung. Siapa yang membaca? Boleh. Ini silakan. Yang keras Rin. Sumber daya alam hutan lindung, kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan
menginterusi air laut dan memelihara kesuburan tanah. Iya. Nanti ada tugas, Ibu ingin nanti ada tugas kamu berkelompok, satu kelompok itu 5 orang, dibikin 4 kelompok. Siap? Siap. Ya? Boleh. Silakan kalian berkelompok dulu. Ya. Ya, nanti boleh langsung dibagi kelompok. Kalau enggak absen 1 sampai nomor 5 itu kelompok 1. Yang kelompok 2 absen 6 sampai 10. Kelompok 3-nya absen 11 sampai 15 dan yang sekiannya kelompok berikutnya. Ya. Kalau yang tidak masuk, nanti kamu masukkan dulu ke kelompok, biarkan nanti ibu yang menilai. Tapi dimasukkan dulu ke kelompoknya ya. Ya, so silakan bikin dulu kelompok. Ini nanti kamu berkelompok mengerjakan, kamu pilih siapa ketua kelompoknya, nanti ditulis paling atas, langsung di bawahnya tulis nama kamu. Yang tidak hadir kamu tulis di paling bawah.
Pak beresin dulu. Teman-teman sebelum pulang, alangkah baiknya dengan berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Bersama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bapak Kepala Sekolah, menindaklanjuti hasil dari observasi saya kepada Bu Teti. Maka untuk kali ini Bapak Kepala Sekolah mohon izin untuk menyampaikan pasca observasi apa yang sudah dilakukan oleh Bu Teti pada saat pembelajaran Pak. Terima kasih Pak Asep, mangga silakan dilanjut supaya sukses semuanya. Mangga. Baik Pak, terima kasih. Selamat pagi Bu Teti. Ya, pagi Pak Asep. Bu Teti, setelah Ibu melaksanakan pembelajaran di kelas, waktu itu kita menanyakan masalah observasi dan tujuan pembelajaran. Maka kali ini saya akan menanyakan mengenai pasca observasi pembelajaran apa yang telah Ibu lakukan. Ada beberapa pertanyaan Bu yang ingin saya sampaikan ke Ibu. Bu Teti, pada kesempatan kita kali ini melaksanakan obrolan mengenai kegiatan pasca observasi. Untuk kali ini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, bagaimana perasaan Ibu setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran kemarin? Alhamdulillah saya merasa puas karena bisa melaksanakan pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran. Meskipun saya rasakan ada beberapa hal yang kurang sempurna Pak Asep. Oh iya. Bagaimana perasaan Ibu ketika menyampaikan pembelajaran ada kehadiran saya sebagai supervisi di dalam kelas? Saya terus terang merasa sangat tegang karena ada yang mengamati. Tapi alhamdulillah saya bisa mengkondisikannya dengan baik sehingga bisa menyampaikannya dengan baik pula. Nah, selanjutnya bisa Ibu ceritakan enggak bagaimana proses dalam pelaksanaan pembelajaran di dalam kelas yang Ibu laksanakan? Pembelajaran kemarin alhamdulillah sudah sesuai dengan rencana yang saya buat. Saya menyampaikan tujuan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, berdiskusi, dan kemarin saya melaksanakan diferensiasi konten di mana anak-anak memilih sendiri model pembelajaran yang sesuai dengan minat mereka masing-masing. Juga menerapkan diferensiasi proses dengan pengelompokan sesuai dengan minat anak-anak dalam memilih media belajar. Nah, bagaimana dengan model pembelajaran berbasis masalah? Apakah Ibu sudah merasa menerapkan dengan baik? Alhamdulillah sudah saya terapkan dengan baik, sintak-sintaknya sudah dilampaui dan peserta didik juga bisa mengikuti dengan senang. Iya Bu, benar sekali. Catatan saya juga sudah sesuai dengan yang disampaikan pada saat observasi khusus untuk KBL. Anak-anak diajak diskusi bersama dan melakukan presentasi dengan pemahaman mereka masing-masing. Ya Pak Asep, alhamdulillah. Nah, selanjutnya Ibu Teti, untuk pertanyaan selanjutnya terkait hambatan dari pelaksanaan pembelajaran tersebut. Apakah ada hambatan yang Ibu temui, Bu? Untuk hambatan mungkin lebih kepada kurang maksimalnya dalam hal pembelajaran. Pemasangan infokus ketika waktu sudah masuk dan memakai waktu yang agak lama sehingga menyebabkan penyampaian pembelajaran saya agak terburu-buru dan saya merasa mencapai pembelajaran kurang maksimal. Nah, selain hambatan waktu untuk menyiapkan fokus, apakah ada hambatan yang Ibu alami? Lebih kepada kondisi siswa yang masih takut atau malu-malu untuk menyampaikan pendapatan mereka, lebih lagi karena ada guru yang di belakang mereka sehingga hanya beberapa anak yang berani. Mengenai hambatan tersebut, menurut Ibu alasan apa sih? Kenapa hal itu bisa terjadi? Ya Pak Asep, mungkin saya kurang maksimalkan kondisi anak. Saya hanya memberikan penawaran dan ajakan siapa yang mau sehingga yang lainnya diam. Nah, jadi itu ya Bu ya, karena Ibu hanya menawarkan atau mengajak ya. Ya Pak Asep. Terkait hambatan yang ada, kira-kira
solusi apa yang akan Ibu lakukan?